Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dindiawati Gustiara, mahasiswi dari STI STMI Bandung, Prodi Akuntansi dengan nomor NPM 102200020. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia. Sektor pertanian Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Peran tersebut adalah mampu menyerap banyak tenaga kerja penghasil devisa negara dan penyumbang pendapatan nasional. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam penyediaan pangan nasional. Peranan penting sektor pertanian Indonesia juga dapat dilihat dari neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu penerimaan surplus. Surplus tersebut diperoleh dari hasil-hasil substitusi impor. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan, dapat dilihat bahwa pada nilai ekspor non-migas terjadi fluktuasi. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Salah satu komoditi ekspor subsektor perkebunan yang memegang peranan penting adalah kopi. Belakangan ini, minum kopi sudah menjadi sebuah tren bagi sebagian masyarakat. Meskipun sudah sejak lama orang menyukai kopi, namun pada saat ini kopi menjadi lebih populer. Dilansir dari liputan6.com, saat ini lebih dari 3 juta cangkir kopi dikonsumsi tiap harinya. Banyak kalangan yang menyukai kopi dari mulai anak muda hingga dewasa. Saat ini kopi menjadi lebih populer karena disebarluaskan melalui media sosial. Dan anak muda zaman sekarang atau anak milenial, minum kopi sudah menjadi sebuah gaya hidup atau lifestyle. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Indonesia berada di urutan keempat setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dikutip dari Investopedia, inilah 5 negara dengan produsen kopi teratas dunia. Yang pertama ada Brazil. Dengan meningkatnya popularitas kopi di Eropa, Brazil menjadi produsen terbesar di dunia sejak tahun 1840-an. 300.000 perkebunan kopi tersebar di seluruh wilayah Brazil. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan Brazil akan menghasilkan 58 juta karung kopi pada tahun pemasaran 2019 sampai 2020, yang berarti lebih dari sepertiga produksi dunia. Yang kedua ada negara Vietnam. Pada tahun 1980-an, Vietnam mengembangkan kopi dan produksinya meningkat 20% hingga 30% setiap tahun selama tahun 1990-an, hingga akhirnya mengubah perekonomian negara itu. USDA memperkirakan Vietnam akan menghasilkan 32,2 juta karung kopi pada tahun 2019 hingga 2020. Yang ketiga ada Kolombia. Kolombia terkenal dengan kopi berkualitasnya dengan produksi 14,3 juta karung kopi pada tahun 2019 hingga 2020. Selanjutnya di posisi keempat ada negara kita, negara Indonesia. Letak geografis dan iklim lebih membantu Indonesia menjadi produsen biji kopi Robusta terbesar ketiga di dunia. Total produksi Indonesia termasuk Robusta dan Arabica mencapai 10,7 juta karung pada tahun pemasaran 2019 sampai 2020. Produksi ini dihasilkan dari sekitar 1,2 juta hektar tanaman kopi, termasuk perkebunan-perkebunan kecil mandiri yang masing-masing memiliki 1 hingga 2 hektar lahan. Indonesia memproduksi beberapa jenis kopi. Kopi yang paling spesial yang sangat dicari dan paling menarik adalah kopi luwak. Kopi luwak dengan rasa khas dan unik merupakan salah satu kopi paling mahal di dunia. Kelima ada Ethiopia. Ethiopia, negara ini diperkirakan akan memproduksi 7,3 juta kantong kopi pada tahun pemasaran 2019 sampai 2020. Ethiopia produsen kopi terbesar di Afrika. USDA memprediksi negara itu akan membuat rekor dalam kopi di tahun pemasaran 2019 sampai 2020. Selanjutnya, ada negara pengonsumsi kopi terbesar di dunia. Ada 5 negara. Yang pertama, kita lihat ada Finlandia, negara pengonsumsi kopi terbesar, yaitu 12 kg per kapita. Kedua, kita bisa lihat ada Norwegia dengan 9,9 kg per kapita. Ketiga, ada Islandia dengan 9,6
kg per kapita. Yang keempat ada Denmark dengan 8,2 kg per kapita. Yang kelima ada Belanda dengan 8,4 kg per kapita. Itu merupakan negara-negara pengonsumsi kopi terbesar di dunia. Kopi merupakan salah satu komoditas andalan dalam sektor perkebunan Indonesia. Peran komoditas kopi bagi perekonomian Indonesia cukup penting, baik sebagai sumber pendapatan bagi petani, kopi sumber devisa negara, penghasil bahan baku industri, maupun penyedia lapangan kerja melalui kegiatan pengolahan, pemasaran, dan perdagangan ekspor dan impor. Berikut ini merupakan data wilayah kopi di Indonesia yang didominasi oleh wilayah Sumatera. Kita bisa lihat presentasenya. Berikut ini merupakan presentase kopi di Indonesia. Seluruh produksi kopi di Indonesia kebanyakan masih untuk pasar ekspor. Di tahun 2020 ini, rantai pasok di Indonesia terdampak pandeminya cukup banyak, terutama angka penjualan. Karena konsumsi domestiknya maupun permintaan ekspor ini sama-sama turun. Ini angka ekspornya memang tidak stabil. Tantangannya bagaimana komoditas ini berkelanjutan ke depannya. Di sisi lain, Indonesia masih import. Pada tahun 2018 cukup tinggi. Kita bisa lihat pada tahun 2018 memang cukup tinggi dibanding dengan ekspor. Produksi kopi nasional dari tahun 2018 hingga tahun 2021, kita bisa lihat peningkatan dari tahun ke tahunnya. Jika kita lihat konsumsi kopi dari tahun 2018 hingga tahun 2021, grafiknya mengalami peningkatan. Dan meskipun kondisi perekonomian secara umum tercatat mengalami kontraksi selama pandemi COVID-19, konsumsi kopi dan minuman olahan lainnya justru mengalami peningkatan, di mana pola konsumsi masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kopi merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia. Namun di masa pandemi ini, kegiatan ekspor-impor mengalami tekanan. Kopi Indonesia mampu bersaing secara global karena aroma khasnya. Jika kita lihat 5 tahun ke depan, ekspor kopi Indonesia bisa meningkat. Dan Kementerian Pertanian mendorong agar para produsen hulu dan eksportir melakukan inovasi produk agar digemari pasar. Kegemaran mengkonsumsi kopi memang sudah menjadi lifestyle tersendiri, maka dari itu, dari kegemaran berharap bisa berkontribusi lebih besar terhadap nilai perekonomian Indonesia untuk kedepannya. Sekian dari saya, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker. Saya Rindiawati Gustiara, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.